Ya, shalom kepada semua jemaat GBI of Christ. Pada hari ini kita kembali beribadah setelah 2 minggu kita libur ibadah secara onsite. Namun demikian minggu lalu Ibu Gembala sudah mengkhotbahkan secara online. Mudah-mudahan saudara semua ikut beribadah, menyaksikan walaupun sambil berliburan. Ya. Dan hari ini kita kembali beribadah kepada Tuhan. Ya, dan saya akan tetap mengkhotbahkan tentang akhir zaman. Pada minggu lalu sebelumnya kita belajar tentang perubahan karakter manusia pada akhir zaman yang semakin jahat, semakin cinta uang, semakin egois, sombong, sadis, suka menyakiti sesama dan tidak menyukai ibadah. Bayangkan kalau setiap orang menjadi sangat jahat, hal ini sangat mengerikan bagi kita yang akan tertinggal. Jadi kita hari ini akan tetap belajar tentang akhir zaman, yaitu tentang tanda-tanda kedatangan Yesus dan kesudahan dunia yang Yesus katakan kepada murid-muridnya. Ya, dan itu akan saya ambil dari Injil Matius pasal 24 dan 25. Mulai hari ini kita belajar Injil Matius 24 dan 25 dan dalam ibadah selanjutnya. Dan seterusnya kita akan terus belajar supaya kita tidak tertinggal dan kita bersiap-siap supaya kita akan ikut rapture, ikut pengangkatan Tuhan. Jadi kita judulnya adalah bangsa-bangsa pada akhir zaman. Dan itu kita ambil dari Injil Matius pasal 24 ayat 1 sampai 14. Ya, tetapi saya tidak bisa katakan semua hari ini, hanya ayat 1 sampai ayat 8. Matius 24 ayat 1 sampai 14. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semua itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman yang baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan sebagai disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Sangat mengerikan saudara. Ya. Dan banyak orang akan murtad. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Semua orang gak punya kasih lagi. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Setelah itu barulah tiba kesudahannya. Saya tidak akan bisa khotbahkan semua ini karena terlalu panjang, maka saya bagi hari ini ayat 1 sampai ayat 8. Ya. Mari kita belajar ayat demi ayat. Ya. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi, datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ya, jadi Yesus keluar dari bait Allah dan dia pergi kemana saudara? Dia pergi ke Bukit Zaitun untuk mengajar ya murid-muridnya. Ya. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semua itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di situ akan dibiarkan tergeletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan." Jadi posisi Yesus di Bukit Zaitun itu bisa melihat pintu bait Allah, ya kan? Dan muridnya menunjuk, ya kan? Itu loh bait Allah. Wah, mungkin dia berkata, "Wah, megah Yesus, hebat. Itu bait Allah yang mahal, bangunan yang mahal, yang maha indah, ya. Berlapiskan emas peralatannya, bahkan kokoh, ya, untuk beribadah.
Hebat sekali bangunan itu, bahkan dibangun dalam waktu yang lama dengan biaya yang mahal. Tapi apa kata Yesus? Ya kan? Aku berkata, ia berkata kepada mereka, kamu melihat semua itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada satu batu pun di atas akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Yang semuanya akan diruntuhkan. Jadi tidak ada satu batu terletak di atasnya. Semuanya akan diruntuhkan. Ini Tuhan lagi berbicara tentang kehancuran Yerusalem. Kehancuran Bait Allah. Dia menubuatkan bahwa akan hancur semua ini Bait Allah. Akan dihancurkan. Bahkan tidak ada batu, yang atasnya ada batu lagi. Rata tanah. Memang benar. Pada 70 tahun 70 setelah Masehi, Kaisar Romawi ya merobohkan Bait Allah ini. Jadi apa yang dikatakan Yesus itu benar-benar terjadi. Dari ayat ini ada 3 pertanyaannya. Yang ketiga ini, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya padanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Ini ada 3 pertanyaan. Kapan itu terjadi? Tentang kehancuran Bait Allah, tentang kehancuran Yerusalem. Dan apakah tanda kedatanganmu? Ya. Kedatangan 2 kali untuk menghukum orang. Ya, datang dengan pedang, dengan bala tentara surga, menghabiskan semua orang-orang jahat. Ya. Itu yang 2 kali, kapan kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Kapan dunia ini berlalu, dunia dan langit itu hancur. Jadi ada 3 pertanyaan saudara. Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya. Tapi Yesus tidak berkata, oh tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Tidak. Yesus tidak pernah memberitahukan kapan waktunya. Karena Matius 24 dan ayat 36 mengatakan, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Jelas, Yesus tidak memberikan tanggalnya. Jadi kalau ada orang nanti kiamat tanggal sekian, tahun sekian, itu sesat. Tidak ada. Tapi memang banyak orang udah prediksi tanggal sekian, tahun sekian, itu salah saudara. Tapi kalau kita mengatakan tanda-tandanya, kita bisa memprediksi bahwa kesudahan dunia sudah dekat. Demikian pula Yesus mengatakan, tidak ada yang tahu. Bapa yang tahu, malaikat tidak tahu, semua orang tak tahu, anak pun tidak tahu. Tapi kita sok tahu. Berapa kali, berapa puluh kali, pendeta-pendeta di luar negeri, oh tahun sekian, tahun sekian, tahun sekian. Jadi, dan dia pernah terjadi. Karena kita harus tahu bahwa itu benar-benar terjadi, tapi waktunya Tuhan. Tapi Yesus tidak memberitahukan kapan, tetapi memberikan tanda-tandanya. Jadi sebelum Yesus ya datang atau kesudahan dunia terjadi atau penghukuman terjadi, Tuhan selalu memberikan tanda-tandanya. Semakin dekat, semakin intens. Semakin dekat, semakin jelas tanda-tandanya. Tetapi manusia tidak bisa melihat. Kemarin Ibu Gembala telah mengkhotbahkan tentang Bahtera Nuh. Ingat? Waktu anugerah hampir selesai. Ingat saudara? Bahwa Yesus tidak pernah menghancurkan suatu kota atau bangsa atau dunia tanpa terlebih dulu memberikan tanda-tanda atau peringatan. Nuh ya, itu sudah berkhotbah 120 tahun sambil bikin Bahtera. Tuhan ngomong sama Nuh, aku sudah muak dengan orang-orang dunia ini. Sudah, aku menyesal menjadikan manusia begitu jahat, sangat jahat. Maka aku akan menghabiskan, membunuh semua manusia dengan air bah. Nuh kau bikin Bahtera. Emang Nuh bikin Bahtera diam-diam? Dia pasti menyampaikan pesan Tuhan kepada semua orang. Ya, ini tanda pertama. Dia bikin Bahtera. Ya, 120 tahun. Selama itu Nuh memberitahukan. Pasti juga nggak usah kasih tahu pun orang bertanya, Nuh, lu ngapain bikin Bahtera? Kapal. Di sini nggak ada hujan, di sini kering, nggak pernah terjadi hujan sekalipun. Kenapa kamu bikin kapal besar lagi kan? Jadi dari awal dia bikin, oh aku bikin kapal. Kalau Tuhan bersabda bahwa semua akan dihancurkan dengan air bah. Mereka tertawa pasti. Gila air bah. Hujan pun nggak pernah. Gerimis pun nggak pernah. Air bah dari mana? Mereka nggak percaya. Ini tanda pertanda selalu memperingatkan. Jadi saudara, Tuhan
selalu sebelum menghukum memberikan peringatan, kesempatan, tanda-tanda. Membikin Bahtera diinam, orang tidak mau mendengarkan. 120 tahun Nuh pasti dah bertobat. Ayo bertobat, ayo bikin kapal bersama-sama, bumi akan dihancurkan. Tapi mereka mengolok-ngolok, mereka menjadi pengecek-pengecek. Zaman sekarang demikian, ayo bertobat, akhir zaman, Tuhan akan datang segera. Dari dulu kakek saya juga bilang gitu. Dari itu kakek nenek saya dah turun-temurun dah ngomong gitu. Tuhan datang mana datang? Ketawa semua. Dan ketika 120 tahun berkhotbah, itu kemarin dikatakan Ibu Gembala, tidak ada satupun orang yang mau percaya, orang yang mau bertobat, orang yang tidak mau percaya pada Nuh. Akhirnya saudara, sudah waktu mau habis. Ya, ini lihat di jam, ya kan? Jam ini selalu ada, jam pasir ini mengalir. Ya, lama-lama dia akan habis juga pasir di atas. Ya. Sama dengan waktu kita, Nuh 120 tahun, dia sudah ngomong setahun, 2 tahun, sampai akhirnya 120 tahun. Waktunya hampir habis. Tuhan masih kasih lagi tanda yang ajaib, tanda yang hebat, supaya orang percaya. Kalau lu gak percaya kepada Tuhan, percayalah kepadaku melalui hewan-hewan. Hewan-hewan, semua jenis hewan berbaris parade. Semua berjalan masuk ke Bahtera Nuh dengan teratur, dengan rapi, sepasang demi sepasang. Mana ada Nuh bisa demikian? Mana bisa Nuh melakukan memanggil binatang untuk datang kepada Bahtera? Ini pekerjaan Tuhan. Semua binatang-binatang sejenis jenis sepasang-sepasang berbaris mendatangi Bahtera Nuh supaya mereka melihat ini tanda dari Tuhan bahwa sungguh-sungguh bahwa air bah akan datang. Tanda-tanda terakhir pun mereka tetap tidak percaya. Mereka menyaksikan pawai binatang, menonton sirkus. Wah, Nuh hebat nih. Dia menganggap menonton sirkus, pawai, parade hewan-hewan. Harusnya mereka sadar mana bisa binatang bisa baris sepasang demi sepasang maju masuk ke Bahtera Nuh. Mereka ada bebal. Mereka tidak mempercaya. Tanda yang jelas pun tidak percaya. Kepada Nuh nggak percaya. Dikhotbahi 120 tahun nggak percaya. Bahkan yang terakhir Tuhan khotbah sendiri melalui binatang-binatang itu. Supaya orang percaya. Tetapi orang itu benar-benar bebal. Tidak mau percaya. Akhirnya pintu anugerah ditutup. Pintu Bahtera Nuh ditutup. Waktunya sudah habis. Time's out. Ditutup jebret. Dan ditutup pun Tuhan masih kasih kesempatan 7 hari lagi. Air bah belum datang. Hujan belum ada. Barangkali ada orang yang gedor-gedor. Nuh, bukain pintu. Aku bertobat. Aku masuk. Kalau itu bertobat sebelum air bah datang. Saya percaya Tuhan bukakan pintu. Tapi mereka malah mengejek. Mana lu masuk ke Bahtera? Mana? Buktinya nggak hujan. Mereka ketawa semua. Nuh lihat dari atas. Aduh, ini benar-benar kepala batu. Hatinya mengeras. Mereka diuji. Ternyata 7 hari ditunggu Tuhan. Tidak ada orang yang gedor-gedor Bahtera Nuh. Hari ke-8. Air bah datang secara dahsyat dan cepat. Saya percaya semua orang berlari ke mana? Bahtera Nuh. Gedor-gedor. Nuh buka. Iya benar, kamu benar. Tapi sudah terlambat. The time of probation is finished. Is out. Masa anugerah sudah berakhir. Dan semua orang mati. Hanya warga Nuh yang selamat. Jadi Tuhan tidak akan pernah menghukum dunia tanpa memberi tanda-tanda atau peringatan sebelumnya. Karena Tuhan kita maha kasih. Tuhan kita maha sabar. Menunggu 120 tahun sabar. Tetapi sabar ada batasnya. Sabar ada waktunya. Jangan kira Yesus baik, sabar. Oh, selamanya akan menunggu saya. Enggak, saudara. Ada waktunya. Time is running out. Kita harus benar-benar percaya. Dan sekarang pun Yesus sudah menunggu 2000 tahun.
aku mati bagi engkau. Aku disalib bagi engkau. Kamu percaya kepadaku, maka kamu akan terangkat ke surga bersamaku dan tidak binasa. Tapi Tuhan menunggu 2000 tahun. Tidak 120 tahun, 2000 tahun. Pendeta demi pendeta silih berganti. Hidup mati. Berbagai pendeta. Semuanya kita hanya duduk di gereja. Tetapi kita menolak Tuhan. Lain sama Niniwe. Niniwe juga sama dengan zaman Nuh. Niniwe mau dihancurkan Tuhan. Sama. Aku akan menunggang balikan Niniwe. Akan aku bakar dengan api, dengan belerang. Ya kan seperti Sodom Gomora. Tapi apa kata Tuhan? Yunus, kamu ke sana. Yunus ke Niniwe. Khotbahnya enggak 120 tahun. Hanya ngomong satu kata aja. Bertobatlah, Niniwe akan ditunggang balikan Allah. Itu aja saudara. Di jalan ngomongnya gitu terus. Baru dengar semua, langsung raja, seluruh rakyat penduduk semua pakai kain kabung, menghancurkan semua yang berhala, menghancurkan patung-patung, menghancurkan bukit-bukit pengorbanan, dan semua pakai kain kabung berpuasa. Bertobat, bahkan binatang pun kasih kain kabung, gak boleh makan, gak boleh minum. Berpuasa, apa terjadi? Tuhan tidak jadi mendatangkan malapetaka. Jadi itulah selalu Tuhan memperingati dulu sebelum menghukum. Nah kita sudah diperingatkan. Ya. Lihat jam pasir ini, lama-lama dia habis. Ya. Lama-lama habis. Ini juga ada jam. The time is near. Apa? Ya kan? Jadi the end is near. Agak kelihatan soalnya. Jadi saudara, ini kita sedang menghadapi kesudahan dunia. Ini bumi sudah dikasih peragaan. Ya. Ya. Jadi ini dunia akan berlalu saudara. Apakah kita nunggu berlalu dulu baru bertobat? Oh nggak bisa. Kita akan hancur saudara. Jadi kita benar-benar saudara bertobat. Yesus mengatakan ya. Jadi kita apa tanda-tandanya Pak? Ya, kita baca baru. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang menyesatkan kamu. Ya. Jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nanti akhir zaman akan banyak, ini akhir zaman. Banyak orang menyesatkan kita. Yesus berkata, kita untuk menjaga diri, waspadalah. Supaya jangan disesatkan, supaya jangan ditipu kita. Tanda pertama adalah penyesatan. Kita lihat ayat Matius 24, 23, dan 25. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana. Jangan kamu percaya. Ya, tadi pasal 24 katakan akan ada orang mengaku Mesias, ya kan? Yesus berkata di Matius 24 ayat 23. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Yesus tahu, nanti akan ada Mesias palsu, akan ada aku palsu, Yesus palsu. Yesus mengingatkan dulu, aku sudah katakan, hati-hati, jangan sampai engkau disesatkan. Zaman sekarang banyak penyesat-penyesat. Zaman sekarang orang gak mungkin ngomong, aku Mesias, aku Yesus, gak mungkin. Tetapi banyak pendeta-pendeta yang palsu, ya, tidak mungkin mengatakan aku Mesias. Bahkan dikatakan bahwa penyesatan itu, nabi-nabi palsu itu, antikris itu akan muncul dari jemaat Tuhan sendiri, ya kan? Jelas sekali aku Mesias. Penyesat ngomong aku Mesias, pasti ini orang Kristen. Dia menyebut Yesus loh, aku adalah Yesus, aku adalah Mesias. Berarti ini orang kita sendiri, orang Kristen sendiri. Jadi hati-hati. Di antara kita mungkin juga ada penyesat. Jangan sampai menipu kita. Banyak pendeta juga demikian. Dia nggak ngomong aku penyesat, nggak ngomong aku Yesus, aku Mesias. Tapi pengajarannya yang mengatakan bahwa ini bukan pendeta benar. Banyak bernubuat sembarangan. Banyak pendeta-pendeta bernubuat. Nanti begini, nanti begitu, nanti begini. Kamu begini, kamu begitu. Aduh saudara. Jadi banyak sekali penyesatan di mana-mana.
Jadi kita harus berpatokan kepada Alkitab. Maka bacalah Alkitab supaya kita tidak disesatkan. Banyak orang khotbah tanpa baca Alkitab. Dia hanya baca kalau perlu aja. Oh, mau khotbah perlu baca. Tapi orang itu tidak hidup dalam Tuhan. Jadi banyak sekali ya. Jika ada pendeta yang sampai, oh Tuhan ngomong sama aku. Kita tengking bersama-sama. Covid kau pergi dari Indonesia. Pasti pergi, ini kata Tuhan. Benar, semua tengking-tengking semua. Mana hasilnya? Tambah parah. Tetapi kita diam-diam saja, malah pergi sendiri. Sebab Covid itu juga dipakai Tuhan untuk menampi umatnya, untuk mengasah umatnya. Apakah kita percaya kepada Tuhan? Celaka dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada. Yesus ngomong, penyesatan memang harus ada. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jadi harus ada penyesatan. Nah disinilah Tuhan menguji iman kita. Anak-anak Tuhan. Apakah kamu percaya pada mereka atau mengikut aku? Jadi saudara, kita hati-hati. Kalau pendeta itu bernubuat tidak terjadi, itu bukan dari Tuhan. Bukan dari Tuhan. Kalau perang-perang gini bisa kita nama Yesus, Rusia stop, jangan perang lagi. Ya nggak bisa. Itu semua harus terjadi saudara. Jangan main tengking-tengking demikian. Kalau bukan dari Tuhan nggak bisa. Contoh gini, Musa. Musa bernubuat sama Firaun. Kalau kamu menaklukkan bangsa Israel, akan ada tulah. Dan tulah itu terjadi benar. Akhirnya oke, aku mau lepaskan. Baru tulah itu berhenti. Jadi Musa itu memberi tulah dan menghentikan tulah itu benar-benar dari Tuhan. Dan terjadi. Tuhan ngomong, kalau ada nabi yang bernubuat tetapi tidak terjadi, itu nabi bukan dari aku. Itu nabi palsu. Jadi jangan mudah kita terkecoh. Dulu kan kita sering undang pendeta. Aduh, dilihatin orangnya mana yang, wah keren tuh. Langsung, sini. Aku doakan kamu. Kamu punya masalah ini. Kamu pokoknya akan berkati berlimpah-limpah. Terus tukar HP. Padahal ketika susah pendetanya telepon dia. Gimana bisa berbuat gitu saudara? Banyak pendeta. Berapa kali sering di sini khotbah. Habis khotbah ya kan bernubuat dengan orang tertentu dan tukar HP. Terakhir jemaat ngomong, Pak, saya ditelepon Pak, minta sumbangan. Jadi hati-hati. Banyak pendeta yang menggunakan ayat untuk mencari uang. Ya. Jadi kita harus tahu mana membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Ya. Jadi saudara kita hati-hati ya. Jadi kita harus membedakan tanda-tanda akhir zaman. Dari mana kita bisa tahu tanda-tanda akhir zaman? Dari membaca Alkitab. Orang bebal, orang berdosa, orang yang jauh dari Tuhan. Dia tidak mengenal tanda-tanda Tuhan. Kita lihat ayatnya Matius 16 ayat 1-3. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki. Hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memberikan suatu tanda dari surga pada mereka. Tapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit cerah kamu berkata hari akan cerah. Pada pagi hari karena langit merah dan redup kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Zaman dulu mungkin orang bisa melihat, wah ini mendung, wah ini mau ada hujan deras, wah ini ada badai, puting beliung, ada tornado. Orang bisa memprediksi dengan melihat langit. Oh ini lagi cerah, awannya nggak ada, ini akan nggak ada hujan lagi, ini akan masa kekeringan. Orang bisa pandai, orang Farisi, Saduki bisa melihat tanda-tanda langit, tanda-tanda alam. Tetapi tanda-tanda zaman kedatangan Yesus mereka tidak percaya. Dan kita juga demikian saudara. Kalau kita tidak mencintai Yesus, tidak mencintai pembacaan Alkitab, kita akan tertutup mata kita untuk melihat tanda-tanda. Dan kita akan benar-benar terlambat saudara. Hati-hati. Jadi kita akan disesatkan oleh banyak orang. Kita tidak boleh tidak boleh lengah. Kita harus percaya bahwa Tuhan akan datang segera. Ya. Kita lihat ayat berikutnya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang padamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Jelas sekali saudara ya. Jadi kita harus hati-hati. Banyak nabi-nabi palsu, penyesatan. Ya. Jadi kita harus waspada. Dari buahnya kita akan melihat saudara.
Wahyu 13 ayat 11. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba. Dan ia berbicara seperti seekor naga. Jadi iblis menyamar seperti anak domba. Anak domba yang sesungguhnya adalah Yesus sendiri. Selalu iblis menyamar, menyamai, mencontek, meniru Yesus supaya orang jemaat Tuhan terkecoh. Wah, ini Yesus. Bahkan nanti pada akhir zaman ada binatang yang bisa membuat mujizat yang sudah kita bahas waktu lalu, saudara. Jadi kita harus hati-hati. Dari buahnya kita akan tahu. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi saudara, kita mungkin sama-sama di gereja, ya. Tetapi kita belum tentu menjadi domba. Kita bisa saja ada serigalanya. Yang tahu siapa? Kita sendiri sama Tuhan. Ya kan? Tapi dari mana kita tahu bahwa kita domba atau serigala? Dari buahnya, dari perbuatannya, dari kelakuannya kita tahu. Demikian juga sampai sekarang juga pendeta juga demikian. Nabi-nabi palsu banyak demikian. Khotbah-khotbahnya ketahuan, saudara. Khotbah-khotbahnya selalu khotbah yang enak didengar. Ya kan? Enak didengar, berkat, mujizat itu boleh. Tapi yang utama adalah pertobatan, ya, kedatangan Yesus, keselamatan. Tapi sekarang orang tidak demikian, motivasi kamu akan sukses. Kalau ikut Tuhan sukses, ikut Tuhan kamu akan menjadi orang yang hebat, terkenal, jabatan. Saudara, kita harus benar-benar berhati-hati. Jangan sampai terlena dengan janji-janji kosong. Kamu ke gereja rajin pasti kamu kaya, kamu akan sukses. Tidak, saudara, demikian. Tetap kita berdoa benar, tapi kita harus benar-benar bergantung kepada Tuhan. Memang seolah-olah kok lambat, tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Berapa kali kita mengalami masalah, kayaknya kok Tuhan nggak tolong, tapi tolong juga. Berapa kali kita membayar tagihan-tagihan, kayaknya nggak ada duit, tapi pas tanggalnya Tuhan kasih saja. Berapa kali saat kita mau gajian, mau THR, double lagi, jangan sama lagi. Berapa kali? Ya, tanya itu ada di sini orangnya, ya kan? Kita sudah setengah mati, udah bersusah payah, tapi semuanya juga terbayar, saudara. Memang ada satu orang terlambat, tapi bayar juga. Dan saudara, benar-benar terjadi. Semuanya itu gede biayanya, tapi saya gimana nih? Masa THR barengan gaji? Kau duluan enggak? Gaji dulu atau THR dulu, baru nanti 2 minggu lagi kan? Ini enggak. Kita enggak ada uang sama sekali. Tapi kami percaya bahwa Tuhan akan tolong kita. Jadi kita, kalau orang bilang kamu pokoknya ke Tuhan, kamu diberkati, kamu Tuhan keuangan yang luar biasa, toko kamu laris, usaha kamu laris, itu dukun, saudara. Dukun, bukan Tuhan. Ya. Maka saya lebih banyak sekarang mengkhotbahkan tentang akhir zaman supaya jemaat-jemaat itu mau bertobat dan tidak terlambat. Ya. Sebab kita dihakimi, diadili menurut perbuatan. Makanya kan banyak orang ngomong, Pak, kalau percaya Yesus pasti masuk surga, ya kan? Betul. Tapi kita masih hidup, kita mempertahankan itu, kita punya keselamatan. Ya, jadi banyak penyesat-penyesat di gereja, banyak penyesat-penyesat bahkan di sosmed. Pendeta pada cari popularitas, bikin sensasi di sosmed, adakan debat sana sini, pendeta antar pendeta. Habis itu kita diketawakan, ada yang kalah, ada yang menang. Akhirnya kita jadi bahan tontonan oleh orang lain, semua orang. Seolah-olah orang itu menghadirkan 2 pendeta terkenal, 2 pendeta atau gembala yang terkenal, dihadirkan di sosmed, itu debat, dan seolah kita tuh berdua itu dimasukkan ke ring tinju sosmed. Ya, kan sering tuh 2 pendeta dipanggil, dimasukkan ke ring tinju sosmed, terus jajak debat, kamu bukan kami gini-gini. Akhirnya berantem berdua, saudara. Kita malu. Kita sebagai anak-anak Tuhan malu. Ini kenapa pendeta nggak bisa berdebat? Karena ada provokatornya, ada penyesatnya, ada yang memprovokasi. Jadi ditaruhlah 2 gembala itu, atau 3 atau 4 gembala atau pendeta terkenal, dimasukkan ke YouTube, debat bersama. Aduh, saudara, mereka ujung-ujungnya supaya banyak view-nya, dapat uang dari Google, dapat uang, subscriber-nya banyak, view-nya banyak, dapat uang. Ini penyesat, ini pendeta penyesat, masuk ke gereja,
Maka ini kayak, ya kan? Jadi hati-hati saudara, inilah bagaimana nabi-nabi palsu, ya kan? Dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, nabi-nabi palsu, ya, pendeta palsu, semuanya tampil di tengah-tengah umat Allah, jemaat Tuhan. Demikian pula di antara kamu ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus, penguasa huruf besar P-nya. Menyangkal Yesus yang telah menebus mereka, akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Disesatkan dan kita akan binasa. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Hati-hati, ya. Jangan mau debat-debat di sosmed, ya. Kita diadu domba karena orang itu serakah, ingin dapat uang dari Google, dari postingannya, ya kan? Benar-benar pengajaran sesat ada di gereja-gereja. Dikatakan pengajaran sesat yang membinasakan, ya. Guru-guru palsu, nabi-nabi palsu atau pembicara pendeta palsu. Jadi kita bahaya saudara, jangan sampai kita sesat. Iman kita tidak cukup tanpa kita melakukan tindakan iman kita. Ingat, kita dihakimi bukan menurut iman kita, tapi dihakimi menurut perbuatan kita. Jika kita percaya, ya, benar-benar, ya kan, maka kita harus melakukan apa yang kita percaya. Jangan sampai kita tidak percaya, saudara. Ya, ajaran sesat banyak sekali, doktrin banyak sekali, demi uang melakukan itu. Kita bahas jemaat Tiatira yang dulu Yesus menegur, ya. Tetapi aku mencela engkau. Mencela siapa? Karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah, ya, pendeta, pembicara, bait Allah, di bait suci, di rumah ibadat, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Lihatlah, aku melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Jadi ini dalam dulu di rumah ibadat ada nabiah namanya Isabel, dan dia menyesatkan banyak jemaat, mengajarkan untuk berzina. Zina di sini ada dua jenis, zina secara fisik, seksual, atau zina rohani, beribadah pada dewa-dewa, patung-patung berhala-berhala, dan mengajarkan untuk makan persembahan-persembahan berhala. Tuhan masih baik. Aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat. Selalu memberikan waktu untuk bertobat. Tetapi ia tidak mau. Dan hukuman sudah disediakan, saudara. Jadi jangan sampai kita disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang nggak beres, saudara. Hati-hati ya. Jangan sampai kita, aduh Pak, pokoknya aku kerja selesai. Tidak, saudara. Kita baca Alkitab serius pada Tuhan, ya. Sebab kita kerjakan, kita punya keselamatan. Banyak orang percaya kalau mati langsung masuk surga. Tapi dia hidupnya nggak benar. Salah, saudara. Lihat nih ya. Demikianlah sekarang kita tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Ini gereja, ada beberapa pendeta yang mengajarkan kita sekali selamat tetap selamat. Karena dikatakan di Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Dan pendeta ngomong, kalau kita percaya dan dibaptis, artinya kita sudah di dalam Kristus dan kita tidak ada penghukuman lagi. Saudara, ini benar-benar salah. Kita tidak memahami apa artinya hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus itu artinya kita tidak hidup menurut daging. Ya, kita lihat bahasa Inggrisnya. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Siapa di dalam Kristus Jesus? Who walk not after the flesh, but after the Spirit. Jadi orang yang di dalam Kristus itu adalah dijelaskan orang yang tidak hidup menurut daging. Ya kan? Kejahatan, ya, iri dengki, semua banyak kejahatan-kejahatan lain. Tapi yang dipimpin oleh
roh. Tapi orang nggak sampai di sini. Karena terputus di saudara. Tidak ada lagi pengumuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Dan jemaat nggak tahu apa sih artinya di dalam Kristus Yesus. Artinya adalah kita hidup sesuai firman Tuhan. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan dipimpin oleh daging kita, dunia kita. Maka Paulus berkata kita harus mempertahankan kita punya keselamatan. Ya. Di ayat yang lain, if you belong to Christ Jesus, you won't be punished. Kalau kamu milik Yesus, kamu tidak akan dihukum. Apa arti milik Yesus? Kalau kita milik Yesus sepenuhnya, maka kita hidup di luar dosa. Di luar perbuatan dosa. Di luar perbuatan daging kita. Tapi kita tidak demikian. Kita ke gereja yes. Doa yes. Tetapi hidup masih di dalam dosa terus. Menikmati dosa-dosa kita. Tidak bisa demikian saudara. Dosa apa? Jenisnya banyak. Dosa. Baca saudara nanti. Di Galatia. Banyak sekali. Apa itu perbuatan daging? Banyak sekali. Dan kita tidak bisa dikatakan belong to Christ atau kita di dalam Kristus Yesus. Karena hidup kita di luar Tuhan. Bahkan sudah diterima Yesus, kalau kita sudah percaya Yesus dibaptis, kita akan selamat. Betul. Kalau saudara diterima Yesus dan dibaptis dan mati, itu benar-benar saudara tidak ada penghukuman. Tapi kita masih hidup mungkin 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ya nggak tahu. Lah hidup kita gimana? Adakah buah-buah tobat kita? Kalau kita mungkin ditanya, dalam nama Yesus, aku baptis engkau dalam nama Yesus, dibaptis. Dan itu nahannya kelamaan. Nggak muncul-muncul, nggak diangkat-angkat. Dia mati. Masuk surga saudara. Kan dibaptis tuh, nama Kudus, aku baptis engkau. Telupin. Tapi karena ngobrol kelamaan, ada apa? Ini makan di mana? Di mall ya? Lupa, udah mati. Itu masuk surga saudara. Jadi jangan disesatkan. Ini ajaran hipergrace, banyak nabi palsu mengajar demikian. Ya kan? Dia mengajar pakai Alkitab. Wajahnya serigala saudara. Hati-hati ya. Banyak nabi palsu akan muncul dalam dan menyesatkan banyak orang. Hati-hati. Jangan sampai kita percaya bahwa sekali selamat tetap selamat. Bahkan Paulus berkata, kerjakanlah kesatamu aku dan gentar. Kerjakanlah embrace apa tuh dipeluk, benar-benar kita hidup dalam Kristus. Dijaga, jangan sampai kita punya kehilangan keselamatan kita. Dan Paulus berkata, aku melatih tubuhku, menguasai seluruhnya. Supaya setelah aku menginjil, orang lain selamat, aku malah ditolak. Artinya apa ditolak? Kehilangan keselamatan. Keselamatan bisa hilang. Paulus berkata, jangan sampai aku ditolak. Dia orang hebat, menginjil dengan sungguh-sungguh. Dia takut ditolak sama Tuhan. Maka dia menguasai tubuh jasmaninya. Dagingnya dikuasai. Padahal dia tidak berbuat dosa. Padahal dia benar-benar di dalam Kristus. Who walk not after the flesh, but after the spirit. Banyak sekali pendeta yang menyenangkan hati jemaatnya. Wah kita jemaat kaya-kaya. Kalau aku tegur dia nanti dia nggak kerja lagi. Nggak sumbang. Ya kan? Banyak saudara. Yang kaum murni demikian. Wah itu pengusaha gede loh. Kalau aku tegur nanti keluar dari gereja. Waduh income gereja nggak ada dong. Banyak demikian. Itu sesat saudara. Kalau saya sehajar benar-benar. Pokoknya firman Tuhan begini adanya. Lu suka nggak suka terserah. Gitu loh. Saya mau mengajarkan kebenaran. Supaya saudara tidak tertinggal. Supaya saudara tidak masuk dalam masa tribulasi. Supaya masuk dalam pengangkatan. Saya nggak mau kasih saudara kata-kata yang manis, yang enak. Oh iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah. Asal jangan orang lihat ya. Oh nggak bisa. Saudara masuk neraka, saya yang ditegur Tuhan. Dosanya ke saya. Banyak ajaran-ajaran sesat saudara. Jadi bahkan orang yang tidak melakukan kehendak Bapa itu tidak bisa masuk surga. Termasuk orang tua kita. Kalau orang tua kita tidak melakukan kehendak Bapa di surga, atau saudara kita, walaupun mereka orang tua kita, ibu kita, saudara kita, mereka tidak melakukan kehendak Bapa, mereka bukan saudara kita lagi. Bukan. Kelak juga akan dipisahkan. Beda tempat. Satu neraka, kita ada di surga. Kalau orang tua kita, saudara kita tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Karena mereka bukan milik Kristus. Bukan saudara Kristus. Apa artinya saudara? Kita baca saudara. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya
berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata padanya, lihatlah ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau Yesus. Tetapi jawab Yesus pada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya. Ke arah siapa? Murid-muridnya. Milik Yesus, miliknya sendiri. Inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Jadi murid-muridnya adalah saudara Yesus, ibu Yesus. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku. Laki-laki, dialah saudara perempuan, dan dialah ibuku. Jelas. Ya. Kalau ibu bapak kita, saudara kita, tidak melakukan kehendak Bapa, tidak melakukan firman Tuhan, mereka hidup di luar Tuhan, itu bukan bapak kita, bukan ibu kita, bukan saudara kita. Dan kita akan dipisahkan. Maka bila seorang ibu ya yang tidak melakukan kehendak Bapa, yang tidak dalam Tuhan, dia sedang marah pada anaknya, ya, dan berkata dengan keras, tuduhlah dari ibumu. Lu tahu enggak? Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Saya dari dulu pernah dengar tuh. Itu nenek saya bilang gitu. Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Dari kurang ajar, hormat. Itu penyesatan, hujatan loh. Surga di bawah telapak kaki ibu. Buka kaki ibu kamu. Kotor semua. Ya. Hujatan. Soal nyari lagi. Jangan kurang ajar kamu. Ini menghujat Tuhan. Maka kita ibu-ibu, jangan tiru nenek kita. Nah, kamu hormat ya sama ibu. Surga ada di telapak kaki ibu. Kalau surga benar-benar ada di telapak kaki ibu, kita nggak usah ke gereja. Kita tiap minggu ke kaki ibu aja. Apa ke gereja? Nggak ada Tuhan. Surga ke gereja nggak masuk surga. Mending kita ke ibu kita, lihat telapak kakinya, ibu. Telapak kakinya pegang-pegang. Kan katanya surga ada di bawah telapak kaki ibu, itu penghujatan. Allah bertakhta di surga. Surga milik Allah. Surga rumah Allah. Surga tumpuan kaki. Surga ada takhta Allah. Masa takhta Allah di kaki ibu? Itu penghujatan. Yesus berkata, Yesus pemilik surga berkata, tidak ada seorang pun yang datang ke Bapa atau ke surga tanpa melalui aku. Jelas, pintu surga adalah Yesus sendiri. Jangan kau suka darah Yesus sendiri. Bukan telapak kaki ibu. Surga di bawah telapak kaki ibu, ini kebangetan. Jangan hormati begitu. Kalau mau dihormati, pakailah kata-kata lain dulu. Banyak kata-kata lain. Nah, kamu kalau hormat orang tua, panjang umurmu, diberkati. Iya benar ada ayatnya kan. Diberkati panjang umurmu, kata Tuhan demikian. Jangan nak, kamu harus tunduk pada ibu. Karena surga di bawah telapak kaki ibu, bangetan saudara itu. Jangan percaya. Itu penyesatan. Itu nabi palsu di rumah sendiri. Penyesat di rumah sendiri. Iblis di rumah sendiri. Nanti cucu kita demikian. Sama. Gak boleh saudara. Ya, ada gak di sini ibu yang berkata demikian pada anaknya saat marah? Ada kali. Ada. Ayo. Ada kan? Jangan kurang ajar ya nak. Sama mama ya. Ini surga di sini. Masa kurang ajar itu. Kita menghujat Allah itu. Tahu Allah, masa Allah duduk di kakinya ibu, diinjek lagi, diinjek. Enggak. Jadi lawanlah dengan kebenaran. Kasih firman Tuhan. Dia punya juga pejabat. Oknum pejabat juga demikian. Pejabat pemerintah. Kalau dia jahat, kita jangan turuti, jangan dekat-dekat, jangan mau. Tapi banyak pendeta, tapi banyak kita anak-anak Tuhan dikasih uang, nempel sama pejabat. Hati-hati, jangan terkecoh. Karena pejabat kita deketin, karena presiden kita deketin, gubernur kita deketin. Supaya apa sih saudara? Dapat uang. Jangan saudara. Kalau dia menyelewengkan kita, membelokkan iman kita, kompromi dengan kita, tolak. Uang berapapun tolak. Dengan apa? Kebenaran. Apa artinya? Lawan dengan kebenaran, artinya menolak, menjauhi mereka. Bukannya kita berantem enggak. Menolaknya dengan menjauhi mereka, menolak taran mereka.
Tapi kita lebih banyak dekat dengan pejabat dengan supaya dapat uang, saudara. Kompromi dengan pejabat. Dan kita akhirnya terpisah dari Tuhan. Diselewengkan iman kita pada Tuhan. Kita lihat ada 3 anak muda yang hebat. Dia dipaksa oleh raja, dipaksa oleh pemerintah untuk menyembah patung raja. Dia menolak. Resikonya apa? Dihukum mati. Coba tunggu api. Lihat nih. Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebah, gambus, redam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, Abednego menjawab Raja Nabukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawaban kepada Tuanku dalam hal ini. Dia nggak mau kasih jawaban, nggak mau membantah, dia tetap nggak mau menyembah patung raja. Dia berkata demikian, sudah. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Lalu meluaplah kegeraman Nabukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada mereka yang sangat kuat, kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Bayangkan, ini pejabat tinggi, raja. Ya, kalau kamu nggak menyembah patung raja, kamu akan dicampakkan ke api yang dipanaskan 7 kali lebih panas. Tapi apa kata Sadrak, Mesak, Abednego? Dia menolak. Saya nggak mau. Lebih baik aku mati. Dan dia mau mati, tidak dia ikut diselewengkan, disesatkan untuk menyembah patung raja. Menyembah patung raja itu penyesatan. Sebab dia punya Allah sendiri, Allah Israel, Allah kita. Tapi dia nggak mau dan dia benar-benar nggak mau. Apa risikonya? Mati, dibakar. Zaman sekarang juga demikian. Bukannya menyembah patung raja, tapi diiming-imingi oleh raja, oleh pejabat, diiming-imingi duit. Diiming-imingi oleh oknum pejabat, ini tak kasih uang. Nanti kamu pokoknya bela aku, pokoknya support aku, dukung aku. Itu udah penyelewengan. Itu sudah kita dimanipulasi, sudah dipakai untuk kegunaan politik, saudara. Kelompok tertentu. Itu sudah seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Dia tidak menolak, tapi dia menerima uang. Nah sudah habis. Tuhan nggak pakai lagi. Karena mereka menyangkal demi uang. Dunia memisahkan mereka dari Tuhan. Ya kan? Jadi benar-benar walaupun seandainya Tuhan tidak menolong aku tetap tidak punya patung raja. Kan? Nanti lagunya apa tadi ya kan? Ada kan? Jadi benar-benar saudara kita hati-hati. Ya. Jikalau Tuhan tidak menolong kita pun, kita tetap percaya. Tapi apa akhirnya? Tuhan tolong Sadrak, Mesak, Abednego. Tuhan kadang-kadang memuji kita ya di depan orang, depan pejabat, depan penguasa, depan bisnismen. Apakah kita kompromi dengan mereka? Hanya dilihat saja, saudara. Jadi kita harus benar-benar jangan sampai kita menyembah berhala modern, duit, ya, kekayaan, kepopuleritasan. Jangan, saudara. Dan ada lagi juga ada sesat juga yang mengatakan bahwa tidak ada neraka. Ini saya baru sudah habis lama waktunya ya. Ini baru satu, ada banyak masihan. Gak apa-apa, ada lagi ya. Ada peperangan. Jadi masih banyak kesehatan lagi. Oh, nggak ada neraka. Kalau orang mati berdosa, dia nggak masuk neraka. Mati hilang aja nggak binatang. Kalau dia baik baru masuk surga. Jadi tanda pertama di sini adalah penyesatan. Apa tanda kedua yang Yesus katakan? Kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semua itu harus terjadi. Harus terjadi. Peperangan harus terjadi. Jangan main tengking-tengking. Kada perang jangan tengking. Nggak boleh. Ya. Sebab semua itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Tetapi semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Yang kedua adalah peperangan. Ya. Peperangan pasti terjadi.
Kalau Yesus berkata pasti terjadi, terjadi. Dan buktinya saat ini ada peperangan antara Rusia dan Ukraina. Semakin hari semakin seru, semakin hari semakin besar perangnya. Ya, dan itu perang tidak bisa kita tanggung, saudara. Kita melihat, Pak, dan bukan bangsa melawan bangsa, Pak. Ini kan cuma satu bangsa, Rusia dan Ukraina kan. Orang kalau nggak baca berita, nggak tahu. Dulu saya pikir, oh perang Rusia dan Ukraina. Setiap hari mengikuti peperangan Rusia dan Ukraina. Apa terjadi, saudara? Di belakang Ukraina, ini ada Amerika, Inggris, Kanada, Australia, dan negara-negara Jepang, NATO, dan puluhan negara yang tergabung dalam NATO. Setiap hari, setiap saat mereka kirim banyak senjata-senjata dan pasukan-pasukan ke Ukraina perang melawan Rusia. Jadi yang perang siapa? Ukraina saja? Tidak. Ukraina adalah medannya perang. Medan perangnya, dan yang berperang adalah Amerika, Inggris, Kanada, Australia, dan puluhan negara NATO berperang di Ukraina. Dan Rusia juga punya negara-negara sekutu, saudara. Benar, ini benar, akhirnya bukan lagi satu negara, tapi negara melawan negara. Korea Utara tahun ini dalam setahun ini sudah menguji coba meluncurkan 15 rudal balistik antar benua. Yang ini tidak pernah dilakukan tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Sudah zaman perang, akan perang dunia ketiga. Maka Korea Utara sudah meluncurkan rudal-rudalnya 15 kali dalam 100 tahun. Untuk siapa perangnya? Melawan Korea Selatan. Melawan Korea Selatan. Dan Cina, saya baca berita sekarang ini sudah mengirimkan kapal-kapal perangnya mengepung siapa? Taiwan. China sudah mengirim kapal perangnya mengepung Taiwan untuk bertempur. Korea Utara sudah mengirim rudalnya, siap rudalnya akan mengalami perang dengan Korea Selatan. Dan ini perang ini banyak negara di Ukraina bersama-sama. Hari ini, kemarin sehari lalu, saya baca di CNN, sekutu-sekutu Rusia, bolo-bolo, konco-konco Rusia sudah menyatakan siap untuk perang nuklir. Waduh, bayangkan, mereka sudah menyatakan deklarasi kita siap perang nuklir. Apa terjadi kalau perang nuklir terjadi ini? Sekali tembakan, seluruh kota hancur. Nuklir ditembak ke Pulau Jawa tenggelam. Hancur, kita jadi debu. Nuklir dahsyat sekali. Jadi sekali meledak, kita semua hancur. Satu kali tembakan, Rusia bilang sekali tembakan satu peluru nuklir ke London, semua kepulauan tenggelam. Sangat mengerikan perang nuklir, saudara. Jadi kita harus berhati-hati. Ini tanda-tanda akhir zaman. Peperangan sudah meningkat. Tidak satu dua negara, tapi banyak negara. Jangan sampai kita kayak orang-orang zaman Nuh. Menunggu udah kiamat, udah datang Yesus. Terlambat, saudara. Ini tanda-tanda udah memuncak, udah meningkat. Udah durasinya udah semakin dekat. Ini jam pasir sudah selalu tambah lama tambah akan habis. Waktunya akan habis. Kalau terjadi perang demikian, saudara, aduh saudara, mengerikan sekali. Kita lihat, ini hujan api terjadi benar. Apa yang dikatakan Yesus di Revelation, di kitab Wahyu, akan ada api turun dari langit. Inilah api yang turun dari langit. Akan terjadi demikian. Api-api akan turun dari langit membakar kota-kota, rumah-rumah di seluruh negara. Ini benar-benar terjadi. Rudal nuklir Rusia namanya adalah Sarmat. Apa artinya? Setan. Rudal nuklir namanya mengerikan setan. Sekali tembak itu Pulau Inggris hancur. Kalau nyasar ke Pulau Jawa, hancur Pulau Jawa. Kita nggak tahu jadi apa. Debu. Mengerikan. Kita mungkin Pak, bodo amat lah yang penting bisa makan. Aduh saudara, hati-hati. Ini kalau udah krisis ngeri sekali ya. Dan kalau udah krisis nuklir datang, bayangkan kota bisa begini loh. Ini kalau dibom jebret kota terbelah. Kayak zamannya Musa, Korah, Datang, Abiram. Yang melawan Tuhan, bumi terbuka. Ini sudah zamannya orang durhaka. Kayak Korah, Abiram, Datan, bumi terbelah. Ini kalau ada perang nuklir, bumi terbelah. Habis semua. Pulau Jawa bisa jadi 8 belahan. Kalau dibom nuklir. Jadi ini akan terjadi dan sedang terjadi. Banyak negara udah ke Ukraina. Negara besar udah mau perang sama Rusia. Dan Rusia dan negara-negara sekutunya
ngomong kita sudah siap perang nuklir. Baru kemarin saya baca, baru kemarin, Sabtu kemarin. Setiap hari, tiap pagi, tiap siang, lihat berita perkembangan peperangan. Karena ini ada hubungannya tanda-tanda akhir zaman, saudara. Maka saya juga harus up to date juga. Ya, jangan yang katanya ini, rumah kita akan jadi begini, saudara. Rumah kita jadi begini. Mungkin gereja-gereja sudah nggak ada lagi seperti ini semua. Hancur semua. Apa nggak ngeri, saudara? Kita kemana? Kita ada di dalam reruntuhan, saudara. Kita nyepit di situ. Nyepit di situ. Kalau masih hidup. Dibuka, dicat jadi hitam, kosong. Nggak putih lagi. Apa? Iya, kalau tertinggal maksudnya. Makanya jangan tertinggal. Tapi bagi kita yang percaya kepada Yesus, yang melakukan kehendak Bapa, tidak mengalami demikian. Kita akan diangkat sebelum kesudahan dunia. Ini perang nuklir terjadi benar nih, ntar lagi nih. Udah mulai serang-serang nuklir, Tuhan akan angkat kita yang percaya. Dihindarkan kita dari perang nuklir. Dihindarkan dari masa tribulasi, masa penderitaan besar. Ingat ya, jadi kita harus benar-benar siap-siap. Ya, bukan siap-siap bak nuklir, bukan. Siap-siap baca Alkitab, lakukan kehendak Bapa di surga. Apa sih kehendak Bapa? Baca surga. Ini ada gempa bumi segala, lihat saudara. Ya. Lukas 21 ayat 11, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda dahsyat dari langit. Jelas. Perang, gempa bumi. Aduh saudara, udah perang, gempa bumi lagi. Apa akhirnya? Timbullah kelaparan. Gini. Kelaparan. Ya. Lihat dada mereka satu-satu. Adakah yang dadanya seperti Pak Richard kamu? Nggak ada. Yang ada kayak piano semua nih. Itu ada luka-lukanya. Ada wabah di mana-mana. Kelaparan di mana-mana. Akibat dari perang dan gempa bumi yang hebat, saudara. Dan akhirnya apa? Kalau perang begini semua lulu lantak, makan apa? Nggak ada makanan. Bumi rata. Ya, tanah kedua nggak ada. Hewan mati. Pohon mati. Ada kitab Alkitab kan pohon. Sepertiga pohon akan hangus. Ketika air akan hangus, ya, apalagi binatang hangus semua. Kalau kita hangus semua binatang, ya aku nggak bisa makan sop kambing, saudara. Sate kambing babi nggak ada. Bukesa susah. Kalau Pak Budi bisa kasih babi, babinya nggak ada. Bahannya mahal, saudara. Ini sangat mengerikan, saudara. Terjadi kelaparan yang sangat hebat, tidak ada yang bisa untuk dimakan. Nggak ada tumbuhan, nggak ada padi, nggak ada gandum, nggak ada fuma, nggak ada sawi putih, sawi sendok, sawi garpu, saya nggak tahu. Nggak ada semua. Air nggak ada, makanan nggak ada. Apa yang dimakan? Akhirnya orang makan orang. Saudara jangan ketawa ya. Terjadi benar. Lihat nih ayatnya. Loh, saya ayatnya nggak asal ngomong. 2 Raja 6 ayat 24-30. Sudah itu Ben Hadad Raja Aram menghimpun seluruh tentaranya, lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya. Sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan seperempat kap tai merpati dengan 5 sikal perak. Keledai itu adalah hewan apa? Hewan haram. Sampai haram pun dimakan. Dan tidak hanya itu, saudara. Itu kepala keledai itu, kepala itu tidak ada dagingnya. Itu paling murah harusnya. Tetapi harganya menjadi 80 sikal perak atau 9 juta. Kepala keledai itu paling murah, nggak ada harganya. Tapi kelaparan jadi 9 juta. Tai merpati dimakan. Harganya 5 sikal, hampir lak pejing. Tai bisa makan. Tai merpati 600.000. Ya aduh. Ngeri, saudara. 5 sikal. Ya, 600.000. 600.000. Tai aja masuk dimakan, saudara. Kepala kambing kerbau, kambing ya, kepala domba. Itu keledai, kepala keledai. Yang ada dagingnya paling murah dibuang-buang. Itu sampai jutaan loh, saudara. 9 juta. Sekarang aja baru mau COVID, Indomie di Shanghai 1 karton 1 juta.
Nanti kalau perang beneran, 1 bungkus 1 juta. Kalau ada, kalau masih ada, 1 juta 1 bungkus Indomie, itu kerebutan saudara. Inflasi sangat parah. Akhirnya orang makan orang yang paling murah. Suatu kali loh, benernya ada nih. Kok ketawa nih, bener nih. Suatu kali ketika Raja Israel berada di atas tembok, datang seorang perempuan mengadu halnya pada Raja. Sambil berseru, tolonglah ya Tuhan Raja. Jawabnya, jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apa aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikan atau hasil pemerasan anggur kah? Ya. Kemudian pertanyaan Raja kepadanya, ada apa? Jawab perempuan itu berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki. Ya. Perempuan itu berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan. Ya kan? Supaya kita makan dia pada hari ini. Dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Bayangkan, ada perempuan ngomong, Raja, perempuan ini bilang, yuk hari ini makan anakmu. Satu kita masak, kita goreng. Nanti dan besok anakku juga. Saking laparnya, anaknya digoreng sendiri ya. Ada apa? Jawab perempuan itu. Perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini. Dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Waduh. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya, pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia. Maka perempuan ini menyembunyikan anaknya. Saudara, begitu mengerikan kelaparan itu. Sampai ibu sama ibu berkata, anakmu hari ini digoreng ya, masak untuk kita berdua ya. Besok anakku digoreng juga, ganti untuk kamu. Benar digoreng anaknya ya, makan bersama. Dan besoknya dia gak mau kasih anaknya untuk digoreng. Ini saking laparnya, sebab tahi pun mahal kan, tahi pun rebutan kan. Akhirnya yang paling gampang apa? Anaknya digoreng. Besok akan terjadi. Akan terjadi. Kalau perang nuklir benar terjadi, semuanya lulu lantak, semua kebakar, tumbuhan, hewan, tanaman, nggak ada lagi. Akhirnya banyak orang hilang. Diculik, disembelih. Zaman sekarang sudah banyak. Orang diculik, diambil organnya. Orang diculik, anak diculik, diambil organnya, jantungnya, ginjalnya dijual mahal. Ya kan? Apalagi besok kelaparan. Sungguh mudah sekali orang bisa membunuh orang sembarangan. Jadi saudara, ini kita belajar hari ini. Ada tanda-tanda kedatangan Yesus. Tanda-tanda kesudahan dunia. Supaya kita perhatikan. Jangan sampai kita seperti zamannya Nuh. Baru jadi, baru ada air bah. Baru Nuh buka pintu. Nuh. Udah terlambat saudara. Udah terlambat. Jadi kita sekarang ini saya sampaikan khotbah ini. Ya, dan seterusnya. Tentang tanda-tanda kesudahan dunia. Tanda-tanda terjadi. Saudara siap-siap. Siap-siap. Kita benar-benar pasang telinga kita. Lakukan tugas kita. Dan melakukan kehendak Bapa di surga. Jangan sampai kita tertinggal saudara. Hati-hati. Tuhan sudah sabar terlalu lama. 2000 tahun. Sejak kematiannya sampai sekarang. Terlalu lama. Itu sudah baik sekali. Zaman Nuh 120 tahun. Sekarang zaman anugerah 2000 tahun. Sampai kapan kita tidak mau bertobat? Sampai kapan kita tidak mau percaya akan akhir zaman? Sampai kapan kita tidak percaya kedatangan Tuhan sudah dekat? Sampai kapan tidak percaya adanya kesudahan dunia ini saudara? Dan orang-orang awam yang tidak dalam kehendak Tuhan, tidak dalam Kristus, dia akan tertutup matanya. Tidak mengenal tanda-tanda, tidak tahu akan tanda-tanda. Mereka akan menjadi pengecek-pengecek kita. Pak Budi khotbah akhir zaman. Zaman dulu nenek saya juga demikian. Saudara, mari kita percaya kepada apa kata Yesus tentang akhir dunia ini saudara. Jangan sampai kita terlambat. Kalau kita percaya sungguh-sungguh, kita akan diangkat terlebih dulu. Sebelum masa tribulasi terjadi. Sebelum peperangan dunia ketiga terjadi. Kita akan diangkat Tuhan. Supaya kita selamat dan berjumpa Tuhan di awan-awan kemuliaan. Tim musik siap. Jadi waktu sudah hampir habis. Ini waktu sudah terus mengalir. Ya. Kalau ini habis bisa dibaik lagi. Tapi waktu Tuhan tidak bisa dibaik lagi saudara. Ini jam dunia. Ya kan? Bisa dibaik lagi. Pak kan bisa dibaik lagi. Betul. Tapi waktu Tuhan tidak bisa dibaik lagi. Bisa nggak tahun kembali lagi? Nggak bisa kan? 2022, 23, 24. Nggak bisa lagi. Nol lagi nggak bisa. Jadi hati-hati saudara. Hati-hati ya. Dan ini dunia semua akan dihancurkan. Ya, kita bikin ini semua untuk peragaan supaya sudah tahu bahwa dunia ini akan dihancur. Dunia ini di mata Tuhan kecil banget, tumpuan kakinya aja, ya kan? Jadi kalau kita
Gini ini udah habis. Tuhan itu udah habis. Jadi dunia yang betul adalah di telapak kaki Tuhan. Pertumbuhan kaki Tuhan, ya. Ya, amin saudara ya. Jadi dunia ini ada di telapak kaki Yesus, pertumbuhan kakinya. Masa surga di bawah telapak kaki ibu? Kan nggak ada, itu benar-benar sesat. Ya saudara, jadi kita lihat Indonesia aja dah, biar enak supaya saudara tahu mana kotaku, mana negeriku. Ya.